Pemirsa, hari ini Pilkada serentak dilaksanakan oleh 9 provinsi dan 260 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pilkada serentak melibatkan 100 juta pemilih dan lebih dari 1.600 calon kepala daerah. Untuk mengetahui suasana pelaksanaan Pilkada serentak, reporter kami Tika Beremau dan juga juru kamera Rianto beserta Adit melaporkan langsung Pilkada serentak dari Kota Depok, Jawa Barat. Dan nanti juga ada rekan Erik Himawan dan juru kamera Eka Pamungkas dan Muhammad Reza yang sudah ada di Kota Tangerang Selatan, Banten untuk melaporkan pelaksanaan Pilkada serentak di kota tersebut. Dan pertama kita ke Tika Beremau di Kota Depok terlebih dahulu. Tika, bagaimana suasana Pilkada serentak di Kota Depok? Ya Egan, suasana terik di Kota Depok ini ternyata tidak menyurutkan semangat atau antusiasme dari masyarakat untuk memilih wali kota dan juga wakil wali kota pilihan mereka. Seperti di tempat saya saat ini, yaitu di Kampung Pilkada, di mana untuk warga RW 3 Kelurahan Depok Jaya ini menyulap sebuah lapangan untuk menjadi tempat pemungutan suara yang dinamakan Kampung Pilkada. Di sini dapat Anda lihat di belakang saya ini merupakan tempat atau TPS, ada 5 TPS tepatnya yang didesain atau dirancang sedemikian rupa agar suasana pesta rakyat ini dapat terlihat. Dan selain warga di sini datang untuk mencoblos, ternyata warga juga dapat diikutsertakan dengan berbagai kegiatan menarik di sini, seperti adanya bazar, adanya panggung musik, dan juga ada media center untuk masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pilkada serentak pada hari ini. Dan memang kami memantau di sini juga bahwa panitia-panitia di sini cukup peduli dan cukup sigap dengan manula-manula yang juga datang di sini, di mana para manula yang datang dari pintu masuk ini dituntun menuju ke TPS yang mereka tuju untuk menggunakan hak suara mereka dalam memilih kepala daerah di Kota Depok. Dan juga Egan, di sini hal yang paling menarik ternyata ada door prize menarik yang disediakan oleh panitia di sini, di mana pada surat undangan untuk mencoblos ternyata diselipkan kupon door prize, di mana nantinya pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat akan diadakan pengundian sejumlah hadiah menarik seperti handphone dan barang perabotan lainnya pada saat proses perhitungan suara dilakukan. Dan ternyata untuk Kampung Pilkada ini sendiri memakan anggaran yang cukup besar, tentunya ada sekitar 10 juta rupiah. Dan menurut panitia di sini, anggaran tersebut dari dana urunan warga. Jadi tidak ada 1 rupiah pun yang digunakan untuk dari dana para calon pasangan kepala daerah di Kota Depok. Egan. Ya, Tika, lalu kemudian bagaimana persiapan pengamanan dan situasi keamanan di Kota Depok? Ya, Egan, kami dapat menyampaikan bahwa keamanan di sini cukup stabil, atau kondisi keamanan di sini cukup stabil, dan kami dapat menyampaikan di sini ada Kapolri tentunya yang datang ke TPS di Kampung Pilkada ini, dapat diarahkan sebelah kiri. Dan memang di sini selain pengamanan yang dilakukan oleh Polres Depok dan juga dari Polda Metro Jaya, di sini dari personel TNI pun juga turut serta mengamankan, karena memang di sini diketahui ada beberapa titik rawan yang berada di Kota Depok. Di sini diketahui ada 5 titik rawan di Kota Depok, diantaranya adalah Kecamatan Sawangan, Limau, Cimanggis, Sukmajaya, Bojongsari. Untuk sementara demikian, Egan, yang dapat kami laporkan langsung dari Kampung Pilkada Kota Depok. Baik, terima kasih Tika Beremau dari Kota Depok, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Pilkada serentak di Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Di sana sudah Erik Himawan. Erik, kita sudah melihat bagaimana tadi suasana di Kota Depok, bagaimana suasana pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Tangerang Selatan saat ini. Dik.
Ya, Erik, bagaimana suasana pelaksanaan pilkada serentak di Kota Tangerang Selatan? Ya, Egan, memang saat ini untuk para pemilih yang tiba di TPS 17 ini masih terus berdatangan sejak pagi tadi. Ya, memang berdasarkan data yang kami dapatkan, baru sekitar 30% pemilih yang sudah mencobloskan ataupun mengambil hak suaranya di TPS 17 ini. Dan sementara total dari pemilih itu ada sekitar 380 yang terbagi menjadi beberapa wilayah yang ada di RT 1 dan RT 2 yang ada di klaster Naradas Alam Sutra ini. Dan Egan, bisa kita tahu saat ini juga tadi sekitar pukul 9 pagi ada perwakilan KPU dari beberapa negara yang hadir di TPU 17 ini seperti dari negara Kanada dan negara Amerika Serikat. Tadi juga beberapa perwakilan negara itu, perwakilan KPU dari negara asing itu sempat melihat bagaimana proses pemilihan suara dari kepala daerah yang ada di TPS 17 ini. Dan Egan, bisa kita ketahui saat ini juga wilayah Tangerang Selatan adalah sebagai percontohan untuk pemilihan yang ada di beberapa wilayah Jakarta ataupun yang ada di wilayah Indonesia berdasarkan perintah dari KPU Pusat. Dan saat ini bisa kita ketahui juga Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Dan ini merupakan pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia agar turut serta bagi warga seluruh Indonesia untuk menggunakan hak suara pilihnya agar mendapatkan kepala daerah yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sementara itu, Egan, saya di sini sudah bersama dengan pasangan calon dari Wali Kota Jakarta, maksud kami Wali Kota Tangerang Selatan, dengan Ibu Airin. Selamat siang, Ibu Airin. Selamat siang. Ya, Ibu Airin, di sini kan dari total 380 pemilih, baru 30% nih. Ada himbauan nggak nih, Bu, untuk warga sekitar untuk datang ke sini seperti apa, Ibu? Iya, tentunya harapan kita bahwa tidak hanya di TPS ini saja, tetapi juga kita menghimbau, mengajak masyarakat untuk bisa datang ke TPS dan gunakan haknya. Apalagi sekarang kan hari libur. Kalau kemarin kan Tangsel bisa agak khawatir karena kan 50% orang bekerja di Tangsel. Kalau liburnya hanya yang pilkada saja bisa dibayangkan berapa partisipasi warga. Tapi harapan saya mudah-mudahan dengan adanya hari libur ini, masyarakat bisa datang ke TPS. Kami punya relawan, tentunya juga terus saya monitor dan dengan teman-teman dan kawan-kawan yang lainnya untuk mendorong agar masyarakat bisa datang ke TPS untuk bisa menggunakan hak pilihnya tentunya. Mbak Airin, di sini kan kita tahu Mbak Airin sebelumnya Wali Kota Tangerang Selatan. Sebenarnya ada program yang belum diselesaikan nggak? Kalau misalnya ternyata ntar Mbak Airin terpilih lagi, apa nih program yang nantinya akan dilanjutkan ataupun belum berjalan nih, Mbak? Ya, pada intinya bahwa visi kita kan melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Ada 3 hal yang akan kita lakukan, yaitu membangun apa yang belum kita bangun, mengembangkan dan meningkatkan. Kalau mengembangkan dan meningkatkan tentunya menjadi skala prioritas kita di 5 tahun pertama, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Membangun misalnya untuk infrastruktur yang lainnya maupun juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Contoh misalnya pasar baru bisa kita lakukan di tahun depan. Padahal untuk DED-nya, detail engineering design-nya, bahkan kita dapat alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan, waktu itu kurang lebih 18 miliar, kita kembalikan karena ternyata serah terima aset dari Kabupaten Tangerang baru akhir tahun ini. Ya, dan juga ini yang insya Allah 5 tahun ke depan, revitalisasi pasar-pasar, baik dana anggaran dari APBD, APBN, maupun juga mendorong pihak swasta untuk berinvestasi dan melakukan revitalisasi pasar-pasar. Terus yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas untuk masyarakat, untuk aparat pemerintahnya, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun juga masyarakatnya dengan strata ekonominya. Ya kan kita lagi bangun kantor-kantor kelurahan. Kantor kelurahan kan dulunya dari ex-kepala desa, sedang kita bangun dan persis di sebelahnya ada gedung serbaguna. Maka di 5 tahun ke depan kita akan lakukan pelatihan kursus bahasa asing, kursus komputer, kursus kewirausahaan, juga kejar paket A dan B di C di setiap gedung serbaguna di kantor kelurahan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dan juga untuk melihat kemampuan masyarakatnya agar bisa mencari pekerjaan. Oke, terus pertanyaan terakhir Mbak Airin, seberapa optimis nih untuk tahun ini akan menang terhadap beberapa saingnya ini, Mbak? Ya, yang pasti saya dengan teman-teman, dengan relawan, partai pengusung, partai pendukung sudah terus berusaha, berupaya, ikhtiar. Hari ini pun juga sampai jam 12 lebih, jam 1 kita terus upaya dan ikhtiar, tentunya dibarengi dengan doa. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik tentunya. Oke, Ya. Mbak Airin, terima kasih banyak Mbak atas informasinya, Mbak ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih.
Ya, Egan, memang semoga saja untuk pemilihan wali kota Tangerang Selatan ini memang terpilih yang terbaik. Baik itu bagi pemilihnya sendiri ataupun bagi masyarakat Tangerang Selatan sendiri agar mendapatkan calon kepala daerah yang berkualitas dan yang peduli dengan rakyatnya. Demikian laporan kami langsung dari TPS 17 Tangerang Selatan. Kita kembali ke studio. Egan. Ya, Erik, selain pemilih, siapa saja yang datang meninjau suasana pilkada di kota Tangerang Selatan sekarang? Ya, Egan, saat ini tadi sekitar pukul 9 pagi ada Gubernur Banten Rano Karno yang sempat mengunjungi TPS 17 ini dan mereka sempat melihat bagaimana suasana ataupun pengambilan suara yang ada di TPS 17 ini. Dan berikut wawancara kami dengan Gubernur Banten Rano Karno beberapa saat yang lalu. Udah kemana aja, Bang? Wah, saya setengah 7 sudah di sektor 12 di di SMP 11. Kebetulan memang kita ada kunjungan dari 14 negara yang memang dipecah dengan beberapa TPS. Tadi pagi sana melihat semua persiapan, sudah kemudian pencoblosan. Saya dengar Pak Mendagri ada di sini, makanya saya bergerak ke sini. Dan insya Allah nanti yang kabar yang mengembirakan, mudah-mudahan barangkali Pak Presiden juga akan meninjau pilkada di Tangerang Selatan ini. Belum tahu. Mungkin di daerah Serpong. Tapi tadi saya lihat Pas Pampres juga sudah bergerak ke ini. Artinya saya hari ini memang muter di sini, walaupun di Banten ini 4 kabupaten kota, Kabupaten Serang, kemudian Cilegon, kemudian Pandeglang, kemudian Tangsel. Gitu. Ya, saat ini juga untuk calon kepala daerah ini masih tersisa 1,5 jam lagi. Ini himbauan bagi Anda masyarakat Indonesia ataupun seluruh wilayah Indonesia untuk menggunakan hak suara Anda. Memang hak suara Anda berpengaruh untuk masa depan Indonesia. Dan siapapun yang terpilih diharapkan bisa mengembangkan tugasnya dan menjadi amanah bagi kepala daerah di masing-masing wilayah. Demikian, Egan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Tadi ada Tika Beremo dari Depok dan juga Erik Himawan dari Tangerang Selatan melaporkan langsung mengenai pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2015.